Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kembali lagi kita di kajian Al-Qur'an. Kita masuk di kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah An-Nahl pada ayat 8 sampai dengan 13. Sebelum kita membahasnya secara tafsiriyah, mari bersama-sama kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pada ayat sebelumnya Allah mengingatkan bahwa kamu dengan bersusah payah mengangkut barang-barangmu atau melakukan transportasi dengan susah payah. Tetapi Allah telah menyediakan binatang yang membantumu berupa kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menggunakannya, menungganginya, dan juga menjadi perhiasan, menjadi milik yang membanggakan, ya, bagi orang yang memiliki tunggangan kuda yang bagus. Ya, kalau sekarang berarti mobil, ya, sekarang. Nah, di sini dikatakan, dan dia menciptakan apa yang kau belum ketahui. Nah, inilah sebenarnya kendaraan yang modern ini, mobil, kereta, pesawat. Tetapi Allah tidak menyebut namanya, karena kalau dia sebut di zaman itu pasti bingung. Kenapa? Ada barang yang jalan sendiri apa semua. Hanya dikatakan apa yang kamu tidak ketahui. Nah ini, ya, karena ini Quran ini disediakan untuk segala zaman. Jadi ini diturunkan pada zaman belum dikenal mobil, belum dikenal kendaraan lain selain kuda, binatang. Nah ini. Jadi disinilah tentang kehebatan Al-Quran ini berbicara tentang kendaraan yang belum atau yang tidak kau ketahui. Di sini disampaikan bahwa Allah yang memberi petunjuk. Seandainya Allah menghendaki semua diberi petunjuk, tapi kan pada katanya tidak. Nah di sini mungkin ada kita mengatakan, berarti Allah yang menghendaki. Memang Allah yang menghendaki, tetapi sebenarnya itu ada keinginan atau upaya dari sang hamba. Jadi terjadi perpaduan. Allah memang menghendaki manusia, hamba ini menghendaki dapat petunjuk, dan Allah menyambutnya. Ada yang tidak dikasih petunjuk karena memang dia tidak mau tahu. Ya. Ada juga yang memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupannya. Apakah dia dermawan, dia sangat pengasih, sangat penyayang, dia sangat senang berbuat kebaikan. Ada nilai sehingga akhirnya Allah memberi petunjuk. Ada memang yang perilakunya buruk sehingga Allah tidak memberi petunjuk. Jadi dikatakan di sini kalau Allah menghendaki manusia bisa semua. Tetapi kan tergantung juga dari manusia. Sama dengan pengangkatan menteri. Itu hak prerogatif presiden. Tetapi ada syaratnya. Seorang diangkat menteri karena memang dia memiliki kemampuan. Nah, begitu pula ini. Jadi hidayah itu kita dapatkan karena memang kita mau. Minimal ada niat. Kemudian ada usaha. Kalau kita berusaha, Allah akan menuntun kita. Dan mudah-mudahan yang kita yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah. Ya, jadi hidayah itu memang dari Allah, tetapi tentunya ada upaya dari pihak manusia. Kemudian di sini berturut-turut dikatakan tafakkarun, merenungkan. Jadi Allah selalu menghendaki kita menggunakan logika kita. Tafakkar itu tafakkur, artinya merenungkan. Ta'qilun, berusaha memahami. Kemudian ada juga berusaha mengambil pelajaran. Pelajaran itu diambil dari apa yang kita lihat. Nah, itulah pelajaran. Itu dari pengalaman. Pengalaman orang lain atau pengalaman kita. Maka itulah bagusnya itu membaca buku atau mendengar cerita-cerita yang punya pengalaman. Ada buku yang ditulis oleh seorang penulis yang memiliki pengalaman banyak, mungkin puluhan tahun pengalamannya. Kita tidak perlu menggunakan waktu lama, cukup membaca itu buku. Maka kita akan mendapat pengalaman seperti pengalaman sang penulis itu. Apalagi membaca Quran, karena Quran ini sejarah dunia. Sejarah dunia, sejarah sebelum adanya manusia dan akan kemana kita. Kalau buku-buku yang ditulis oleh para ahli hanya sebatas kehidupan.
karena tidak pernah ada mengadakan riset tentang hari akhirat. Tapi ini berbicara tentang semua itu. Ya, kita ini berbagi. Jadi cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Nur tentang afala taqilun, afala tatafakkarun. Ini Allah selalu mengulang-ulang ini memang. Artinya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya. Karena banyak sekali tanda-tanda yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya persyaratan utama itu orang beragama adalah berakal. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib agama. Nah, itulah. Kemudian kalau kita membaca buku orang penulis yang mempunyai pengalaman banyak, itu mempercepat pengetahuan kita. Ya, saya ada pengalaman kemarin ini begini. Saya kebetulan membuat kerupuk. Sudah jadi, digoreng dan hasilnya ada. Renyah, bagus. Tetapi dia tidak banyak mengembang. Nah, pertanyaan dalam benak saya, apa yang membuat bisa mengembang ini kerupuk? Ya, maka saya buka referensi. Saya tanya Mr. Google. Mr. Google tanya, bahan pengembang kerupuk. Muncul langsung track. Dijelaskan di situ, bahan pengembang kerupuk adalah sodium bikarbonat. Ini sebenarnya kimia ini telah saya kenal. Tapi yang saya pahami selama ini bahwa bahan itu hanya menaikkan pH, ya. Misalnya kita punya darah pH-nya 4, asam, kita mau naikkan jadi 7 kan standar ya. Kita minum begitu, sodium bikarbonat namanya, soda kue. Ibu-ibu tahu soda kue itu ya, itu. Nah, rupanya ini sodium bikarbonat ini alat untuk mengembangkan kerupuk, dan saya belum coba pakai itu, tapi ilmunya sudah dapat. Alhamdulillah. Kalau itu misalnya dulu kita lakukan riset seperti itu, tentu banyak waktu yang kita butuhkan. Tapi sekarang luar biasa karena Google ini, internet sudah luar biasa. Apapun kita tanyakan. Apalagi sekarang sudah ada namanya AI ya. Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan. Apa saja kita tanyakan di situ dia jawab. Nah, jadi tidak susah sekarang orang bikin pidato, Pak. Kita kasih saja kriteria, saya mau bikin pidato tentang kebudayaan begini. Sudah itu muncul. Kita terlalu panjang, saya mau lebih singkat lagi. Dia kasih lagi yang singkat. Masya Allah, luar biasa. Sampai yang terakhir ini, yang banyak dikembangkan adalah foto yang bisa berbicara. Foto, tetapi masukkan di aplikasi itu, dikasih suara, dia ngomong. Persis dia bicara. Itulah kecerdasan buatan manusia. Tentu itu ada sama manusia, bismillah. Kalau Allah menghendaki, ya kan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu memang penting sekali, ya. Jangan tidak bisa kita mengatakan saya ini sudah tua, tidak perlu belajar. Jangan sampai begitu. Jadi kita harus terus belajar sampai liang lahat. Dan pepatah Cina mengatakan, kalau ada kamu tahu, jangan simpan sendiri, kasih orang lain, bagi. Jangan bawa ilmumu ke kubur. Itu orang Cina bilang. Nah ya, jadi kita punya kewajiban untuk sharing, berbagi satu sama lain, sehingga kita semua cerdas ya. Ya. Jadi saya kembali ke ayat tadi. Ini air yang dijelaskan tadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, kita punya badan saja ini banyak unsur airnya. Ya. Saya pernah baca satu buku
bahwa air itu, binatang itu diciptakan Allah dari air. Dari air diciptakan Allah. Itu binatang ya, bukan manusia. Kalau manusia dari tanah. Ya. Ataupun dari mani ya. Nutfah. Itu. Jadi intinya adalah bahwa kita senantiasa ditantang untuk berpikir dan mengambil pelajaran apa yang kita bisa lihat, dirasakan di bumi ini. Untuk kepentingan manusia, kesejahteraan manusia yang nanti akan kita nikmati di hari kemudian. Oleh karena itu, setiap saat kita harus bisa berpikir, mengambil pelajaran untuk kebahagiaan manusia. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita saat ini berada dalam suatu kemajuan. Jadi ada kemajuan, tetapi kemajuan juga menimbulkan masalah. Seperti tadi itu kesulitan untuk melakukan perjalanan. Kemudian ditemukan mobil. Nah sekarang saking banyaknya mobil jadi masalah juga. Terjadi kemacetan ya. Jadi memang di sini saling berganti antara baik dan buruk. Tetapi ada masalah, ada lagi peluang. Macet itu ada lagi peluangnya Pak Oga. Jadi lapangan kerja ada. Jadi di balik masalah ada peluang. Ya, dan kemudian ada kemajuan, itu bermasalah. Nah sekarang itu dengan artificial intelligence dan WA sebenarnya itu mengatasi masalah. Tapi kadang-kadang WA juga menimbulkan masalah karena terjadi kadang-kadang pertengkaran di situ atau terjadi fitnah. Ya, jadi sekarang ini ada kemajuan, tetapi di balik kemajuan itu ada lagi masalah. Makanya memang yang perlu dalam hal ini adalah istiqamah. Kehadiran media sekarang, media sosial sebenarnya itu awalnya adalah menyampaikan fakta, menyampaikan informasi. Tapi yang terjadi sekarang ini, media dijadikan penyampaian kebohongan. Ya. Sehingga saat ini sangat susah dipercaya. Kalau ada perang, sama-sama mengaku menang. Ya, karena itulah selalu berusaha untuk mempengaruhi. Sebenarnya media itu adalah bagaimana fakta dikemukakan, tapi sekarang bercampur antara fakta dan opini. Ya, antara propaganda dan kenyataan. Tapi patokan kita adalah agama, istiqamah, dalam artian tetap di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang menegakkan aturan, jalannya orang-orang yang berkata benar, jalannya orang-orang yang mengajak pada kebenaran. Sekarang ada media, kita juga turut. Alhamdulillah di masjid ini kita juga turut berkecimpung di media sosial. Tapi tujuan kita adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal yang baik, dan bukan sebaliknya. Apa yang dikemukakan di kanal ini adalah kenyataan-kenyataan, fakta-fakta sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan Quran yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah kita. Mudah-mudahan dalam tantangan media sosial ini kita terexit dalam kebenaran, siratal mustaqim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.